Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Emilu Faiza bisa hadir menjumpai Anda dalam wawancara eksklusif bersama dengan seorang tokoh bangsa yang sangat inspiratif sekaligus nama besarnya tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum Pak Prabowo. Waalaikumsalam. Waduh, selamat malam. Terima kasih banyak kami sudah diizinkan bertamu di kediaman Bapak ini Pak ya. Terima kasih. Iya, Pak ini kalau misalnya untuk sehari-hari selain kegiatan Bapak sebagai politikus, sebagai pengusaha, apalagi nih aktivitasnya? Akhir-akhir ini memang saya sangat sibuk ya, jadi bisa dikatakan ya hampir sebagian besar kegiatan saya fokus kepada politik dan bisnis. Tentunya juga saya olahraga, saya juga hobi saya baca, saya banyak baca itu. Iya. Baca, kemudian kalau bisa ya hanya relax begitu. Termasuk mendengarkan musik ya, di kanan ada alat musik nampaknya. Saya membina suatu band anak-anak di sini main. Tapi nggak ikut main musik? Enggak, saya hanya menikmati. Suka menikmati. Kalau olahraga Pak masih suka berkuda? Masih. Oh, ini kabarnya kan konon kalau kuda-kuda Pak Prabowo ini juga diperuntukkan bagi atlet nasional, bahkan juga sudah menuai prestasi yang luar biasa tingkat nasional, internasional. Ini bisa diceritakan seperti apa Pak Prabowo? Iya, alhamdulillah ya. Memang olahraga berkuda itu memang sesuatu yang di dunia ini cukup prestisius, dalam arti olahraga berkuda itu dianggap suatu ciri khas bangsa yang beradab, bangsa yang punya peradaban tinggi. Ini karena latar belakang ya, bahwa dulu sebelum ada teknologi mobil, ribuan tahun seluruh peradaban itu tergantung kuda, ya kan? Pemerintahan, komunikasi, berita, jadi kerajaan-kerajaan, kekaisaran mengendalikan suatu negara itu kan semuanya tergantung kuda, tentara tergantung kuda. Kepemimpinan juga, jadi pemimpin-pemimpin itu semuanya harus bisa naik kuda. Jadi kuda ini akhirnya dinilai salah satu kemampuan yang bisa membina dan menggembleng pemimpin. Akhirnya itulah di dunia ini sekarang olahraga berkuda sangat prestisius. Nah, saya waktu itu melihat bangsa Indonesia ini suka diremehkan oleh tetangga-tetangga kita. Termasuk dalam antara lain di bidang olahraga kan. Kita. Jadi saya lihat ini peluang di bidang berkuda, kita bisa meraih peluang. Karena itu saya membina cukup lama juga di bidang olahraga berkuda, khususnya polo. Alhamdulillah berapa saat yang lalu kita menang juara Asia. Oh ya, tahun 2000? Ini 2014. Oh ini. iya, masih baru begitu ya Pak? Bulan Juli, juara Asia. Kita kalahkan India yang sudah main polo ratusan tahun, kita kalahkan Thailand, kita kalahkan Cina, ya, Tiongkok, kita kalahkan Brunei kita kalahkan. Wah, ini satu prestasi prestisius juga ya Pak ya? Iya, Brunei kan pangeran-pangeran yang main. Sekarang pangerannya ganti di Indonesia. Tim kita anak-anak petani yang main. Pak, selain dikenal suka dengan olahraga berkuda, Bapak kan juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses di berbagai bidang, mulai pertambangan, batu bara, kelapa sawit, perkebunan, dan lain sebagainya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini tentu menjadikan Bapak sebagai sosok yang sangat mapan dan istilahnya sudah sangat bisa menikmati kehidupan ini. Lantas, apa sih Pak, ini kan Bapak nyapres di tahun 2014 ini, apa alasan utama Pak Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden? Jadi bagi saya ya memang hidup itu adalah pengabdian. Kita dilahirkan di dunia ini memang untuk mencari hidup, untuk hidup dengan baik, dan apabila kita mampu ya, dari segi fisik, dari segi pendidikan, dari segi kondisi ekonomi,
Kalau kita mampu sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang baik, kita wajib mengabdi kepada rakyat dan masyarakat. Itu keyakinan saya. Ya. Tapi mengabdi kan nggak harus menjadi presiden ya. Pengabdian kan bisa diaplikasikan di bidang-bidang itu, Pak. Benar, tetapi saya melihat justru kondisi bangsa sekarang menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, terutama di dalam strategi, ya, strategi ekonomi, strategi pembangunan bangsa ini. Menurut saya tidak memberikan peluang Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, negara yang kuat, negara yang sejahtera. Karena itu saya merasa bahwa saya harus tampil, saya harus memimpin, saya harus memberi solusi kepada keadaan ini. Kita setelah 69 tahun merdeka, ternyata kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia dari rakyat. Kan bukan perkara mudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa ini. Sudah sangat kompleks, multi masalah yang kita hadapi saat ini. Solusi-solusi apa saja yang Bapak tawarkan ketika Bapak ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa ini, Pak? Tadi saya sudah singgung, yang pertama adalah kita harus memiliki strategi yang benar. Ya, semua itu tergantung strategi, ya kan? Jadi dari tujuan suatu bangsa, tujuan nasional kita kan sudah jelas ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Tujuan nasional kita melindungi rakyat kita, melindungi segenap tumpah darah kita, itu yang pertama. Kedua, kita juga ingin memajukan kesejahteraan rakyat kita dan mencerdaskan rakyat kita dan ikut dalam perdamaian dunia. Ini tujuan-tujuan nasional kita. Dari situ kita harus ada strategi. Strategi kita mau jadi negara seperti apa? Adalah Indonesia harus mandiri. Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung sama bangsa lain. Kita tidak boleh minta belas kasihan bangsa lain. Kita tidak boleh menyerah kepada bangsa lain. Ini berbicara masalah disparitas begitu ya, kesenjangan sosial di masyarakat. Ini kabarnya ada salah satu program Pak Prabowo, 1 miliar, 1 desa, 1 tahun. Seperti minimal. Apa? Minimal. Oh, ya. Minimal. Wah, ini kabar baik. Tapi seperti apa nanti diceritakan usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih bergabung bersama dengan wawancara eksklusif dengan Pak Prabowo Subianto. Pemirsa, inilah wawancara eksklusif kami bersama dengan Pak Prabowo Subianto di kediaman beliau. Kita lanjut lagi ke program yang tadi akan diusung oleh Pak Prabowo. 1 miliar untuk 1 desa setiap tahunnya, itu minimal. Itu minimal. Minimal. Karena ada desa yang kecil dan ada desa yang besar. Tergantung kondisi desa tersebut. Iya. Hitung-hitungannya seperti apa, Pak? Hitung-hitungannya adalah bahwa selama ini, ya kan, terjadi suatu ketimpangan, ya. Menurut saya ketidakadilan. Jadi uang di seluruh Indonesia beredar 2/3-nya, 60% daripada semua uang di Indonesia beredar di satu tempat, yaitu di DKI Jakarta. Ya. Kemudian 30% dari semua uang di Indonesia beredar di kota-kota besar lainnya. Hanya 10% uang dari seluruh bangsa Indonesia beredar di desa-desa. Padahal 77% rakyat kita tinggal di desa-desa. Jadi bayangkan ya, 77% rakyat harus hidup dengan 10% uang Indonesia. Jadi ini harus kita robah. Ya, kita harus ada strategi di mana produktivitas di desa-desa harus kita tingkatkan. Nah, dengan strategi
uang yang ada kalau bisa sebagian itu langsung saja ke desa. Jadi mereka sendiri diberikan Nanti mereka akan kelola, mengelola. kan mereka ada kepala desa, ada lembaga-lembaga musyawarah desa, ada rembuk desa, itu bisa dikelola oleh mereka sendiri. Ini yang salah satu strategi pokok dari ekonomi kerakyatan adalah bahwa kita membuat desa itu kuat, desa itu makmur. Menurut saya karena kita meninggalkan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila, ya, selama berapa puluh tahun ini kita meninggalkan Undang-Undang Dasar 45, justru karena itulah kekayaan kita sekarang banyak yang bocor. Hitungan saya bocor kita adalah 1.000 triliun tiap tahun. Saya ada yang koreksi, ada yang membantah saya. Beberapa ahli, salah Pak Prabowo, angka Anda 1.000 triliun salah, yang benar lebih dari itu. Menurut hitungan saya 3.000 triliun. Itu bayangkan, jadi ada pakar-pakar yang malah menghitung lebih dari itu. Hitungan saya dengan tim pakar saya sekitar 1.200 triliun lah, 1.000 sekitar itu. Ya, setiap tahunnya itu ya? Tiap tahun, ya kan? Lantas yang akan dilakukan untuk bisa mengurangi, meminimalisir, bahkan menghilangkan kebocoran tersebut, tadi apa saya yang katakan, dilakukan? strateginya pertama harus benar. Sebagai contoh sekarang anggaran untuk bantuan sosial itu sekarang di APBN sudah berapa tahun ini sekitar 120 triliun. 12 miliar dolar, ya, untuk bantuan sosial. 120 triliun. Dan kita semua tahu itu dipakai oleh banyak pejabat-pejabat yang kebetulan memang adalah politisi. Dia pakai itu untuk kampanye dia, bansos itu. Banyak juga yang sekarang pejabat-pejabat yang kena masalah hukum karena korupsi. Bansos ini jadi bancaan, ya, jadi sumber korupsi. Banyak nggak sampai ke bawah. Ya. Nah, jadi kalau kita punya strategi yang tepat, kita punya yang kita singgung tadi 81.000 desa. Kalau kita alokasikan 1 miliar langsung ke desa, tidak melalui provinsi, tidak melalui kabupaten, tidak melalui kecamatan, langsung ke desa, ini mengurangi kemungkinan di korupsi, dipotong di tiap tingkat. Karena kebiasaan di Indonesia adalah kalau ada peluang, mungkin di situ ada keinginan untuk korupsi. Jadi atau apa alasan macam-macam. Pengoperasan birokrasi ya, begitu ya, ya? benar itu sering uang yang di anggaran dicanangkan 100 juta untuk desa, setelah turun tinggal 5 juta 6 juta rupiah. Selain pengoperasan birokrasi, apalagi yang dilakukan untuk bisa meminimalisir korupsi di negeri ini? Kan ini sudah menjadi satu penyakit yang menjadi musuh kita bersama, Ya, Pak Prabowo. saya kira ya yang dengan sistem manajemen yang benar, dengan transparansi, dengan penggunaan komputer, informatika yang baik, banyak sekali bisa kita kurangi. Hal-hal semacam Banyak itu? negara sudah membuktikan bahwa dengan sistem informatika yang benar, dengan komputerisasi, dengan transparansi, ini sangat memotong. Banyak pihak yang mengapresiasi selama kepemimpinan Presiden SBY terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dan ini tentu prestasi yang harusnya diungguli oleh presiden siapapun ia yang akan memimpin bangsa ini selanjutnya. Lantas Bapak, ini hal yang paling utama yang akan dilakukan untuk upaya pemberantasan korupsi selain tadi pengoperasan birokrasi, apalagi? Saya kira mungkin sampai sekarang saya yang paling tegas, statement saya 2 minggu lalu, bahwa saya akan memperkuat KPK, saya akan lipat gandakan anggarannya KPK, saya akan lipat gandakan personalia, jumlah personel KPK. Itu bisa jadi saya kira jaminan? belum ada pimpinan partai yang bikin statement. Bisa jadi itu. jaminan untuk pemberantasan korupsi di negara kita, Pak? Ya saya kira susah ya kasih jaminan.
tetapi bahwa kita punya itikat keras, kita punya kehendak keras, kita punya political will yang keras. Saya kira itu jelas, itu komitmen saya. Selain untuk Hitam KPK, di atas putih ya. Itu sudah saya bikin komitmen di depan umum. selain untuk KPK, yang lainnya, ranah-ranah yang lainnya kan masih banyak, Oh Pak. tidak, itu juga statement saya. Kita harus perkuat kejaksaan, kita harus perkuat polisi. Jadi semua aparat penegak hukum harus kita perkuat. Caranya bagaimana, Pak Prabowo? Kita, ya tadi saya katakan, sistem manajemen, sistem pendidikan, sistem seleksi, kemudian kualitas hidup. Mereka manusia, kita harus jamin kualitas hidupnya supaya baik. Jangan sampai ada hakim kita yang terlantar, jangan sampai hakim kita tidak punya rumah, jangan sampai hakim kita hidupnya susah. Jadi kita bikin mereka itu sebetulnya terhormat dan kualitas hidupnya terjamin supaya mereka bisa menjaga kehormatan mereka, supaya mereka tidak bisa disogok. Kalau semua sudah diberikan, mereka masih korupsi, masih minta disogok, nah itu harus dihukum sekeras-kerasnya. Termasuk hukuman mati kah? Kalau saya pikir ya, bangsa Indonesia itu tidak sampai ke hukuman mati. Kalau dikasih hukuman yang sesuai dengan KUHP yang ada di KUHAP saja, itu sudah kapok. Masalahnya sekarang ini kan, tapi saya lihat sudah ke arah situ, sudah ada hakim-hakim yang memberi hukuman. Bayangkan kalau Anda dapat 20 tahun penjara. Itu kan kalau orang yang umurnya 60 tahun, dia keluarnya nanti udah 80 tahun itu. Iya. Ya kan? Jadi itu sudah jera. Masalahnya ini adalah kenapa kemarin-kemarin tidak jera? Dia dihukum 3 tahun. Sesudah dihukum 3 tahun, nanti dia main lagi, sogok sini, sogok sana. Nanti 1,5 tahun dia udah jalan-jalan. Jadi dia anggap masuk penjara itu ya semacam mungkin cuti kali. Atau ini ya sementara istirahat dulu dari aktivitas sehari-hari. Kita juga menunggu seperti apa kebijakan yang Pak Prabowo tawarkan untuk permasalahan TKI kita. Kita harus break sejenak, kami akan kembali pemirsa usai pariwara berikut. Pemirsa, terima kasih banyak Anda masih bergabung bersama kami dalam wawancara eksklusif bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Tadi di segmen sebelumnya sempat kami singgung bahwa ada sekitar 1,3 juta penduduk Jawa Timur, hanya di Jawa Timur saja 1,3 juta yang memilih sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan kita tahu bersama permasalahan apa saja yang mereka hadapi selama ini. Lantas kebijakan apa yang akan Bapak usung ketika nanti menjadi RI1, Pak Prabowo? Jadi masalah anak-anak kita yang kerja di luar negeri ya, saya anggap mereka ini adalah pahlawan. Mereka berjuang untuk hidup, ya mereka harus survive, tapi mereka berani untuk ke tempat yang jauh, meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan kerabat, masuk ke suatu lingkungan yang baru dengan serba banyak kesulitan dan tantangan. Jadi saya benar-benar anggap mereka ini adalah pahlawan. Dan ini adalah masalah bangsa. Kenapa? Karena di bangsa Indonesia sekarang terjadi ledakan penduduk. Ya. Tiap tahun lahir 5 juta anak baru. Bayi baru 5 juta tiap tahun. Artinya tiap tahun lahir kumpulan manusia sebesar Singapura. Bayangkan, ya kan? 5 tahun berarti 5 Singapura, ya kan? Tiap 5 tahun mungkin satu Malaysia. Malaysia jumlah penduduknya 25 juta. Jadi mereka terpaksa mereka harus cari makan di tempat yang jauh, di luar negeri. Nah, untuk itulah kita perlu suatu strategi yang saya sebut strategi dorongan besar. Ini tidak bisa kebijakan kecil-kecil,
sedikit demi sedikit, sektor demi sektor, parsial demi parsial, ini harus menyeluruh. Ya, kita harus perbaiki bangsa Indonesia ini, perbaiki keadaan ekonomi secara menyeluruh, secara besar-besaran, dan tidak bisa main-main karena kita dikejar dengan waktu. Kita berlomba melawan waktu. Tiap tahun tidak ada perubahan, tiap tahun tambah 5 juta mulut. Tapi juga tiap tahun kebocoran 1.000 triliun. Jadi kalau tidak ada, kalau business as usual, kalau kita meneruskan sistem seperti sekarang, ya, 1.000 triliun hilang, tambah 5 juta warga negara baru. Bayangkan nanti terjadi apa, ya. Jadi ini sudah dampak. Di Jawa Timur aja 1,6 juta orang harus cari makan di tempat jalan. Bagaimana kalau di tempat lain itu ditutup? Bagaimana kalau dia tidak terima lagi? Karena ekonomi dunia juga tidak selamanya baik. Kadang-kadang ada turunnya. Kalau Bapak mengkritisi yang berlangsung saat ini, Pak, pemerintahan sekarang, apa saja sih hal yang perlu dikritisi atau dievaluasi untuk nantinya dijadikan pijakan ketika sekarang melangkah begini nanti? Ya, sekarang ini kalau mengkritisi saya kira itu apa ya? Itu suatu pekerjaan yang agak menghabiskan waktu dan tenaga. Sekarang begini, kita kan sebentar lagi ini, berapa minggu lagi ini, bangsa kita akan menghadapi pemilihan umum. Pemilihan umum itu adalah saat di mana rakyat yang akan menentukan keputusannya, pilihannya apa. Jadi saya kira dengan waktu yang singkat, semua calon, semua partai sebaiknya menjelaskan solusinya tentang masalah-masalah bangsa. Daripada kita waktu kritisi udah lewat. Sekarang adalah waktu solusi. Nah, saya sudah siapkan solusi. Sudah berapa bulan yang lalu saya matangkan suatu program aksi. Saya bicara di mana-mana, saya mencanangkan suatu strategi yang jelas. Saya sudah menemukan masalah paling pokok bagi bangsa Indonesia. Saya kira hampir tidak ada tokoh lain yang bicara soal kebocoran 1 triliun. Ya, 24 Desember 2013 yang lalu Bapak sempat bertemu dengan Presiden SBY. Hal itu jugakah yang disampaikan kepada beliau saat itu atau ada komunikasi politik tertentu yang diperbincangkan saat itu, Pak Prabowo? Saya kira tidak hanya Desember ya, saya ketemu mungkin sering ya, Pak? beberapa kali saya ketemu. Ya, setelah Desember itu masih ada pertemuan lagi dengan Pak SBY? Jadi begini ya, komunikasi politik dengan semua pemimpin itu saya kira baik. Ya kan? Justru yang tidak baik kalau tidak ada komunikasi. Ya kan? Jadi saya komunikasi dengan beliau, saya komunikasi dengan tokoh-tokoh lain. Saya kira ini baik karena yang kita inginkan adalah kebaikan kepada suatu bangsa ya. Jadi saya tidak pernah mau mencari kesalahan orang. Ada kelebihan, ada kekurangan. Itu harus kita akui, ya kan? Yang saya sekarang fokus adalah kepada solusi, ya kan? Masalah yang kita hadapi ini menyangkut masalah yang sangat-sangat rumit dan sangat-sangat bertahap-tahap, bertingkat-tingkat. Banyak orang yang katakanlah terlibat dan berkepentingan dengan usaha-usaha perbaikan bangsa ini. Sebagai contoh, masalah KB tadi yang kita sebut. Ya kan? Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Apakah itu pemerintah pusat? Apakah pemerintah kabupaten? Semua pemerintah kabupaten menuntut otonomi. Sudah diberi otonomi, mereka banyak tidak melaksanakan tanggung jawab mereka. Akhirnya pusat merasa, loh, saya sudah serahkan kok ekonomi kepada Anda. Dan mereka berpikir, wah, penyuluh pertanian atau penyuluh PKB mungkin tidak cepat kelihatan atau tidak
akhirnya tidak ada yang laksanakan. Tapi yang Iya. sekarang ini tampaknya bukan rahasia lagi karena banyak beredar di media masalah perjanjian batu tulis, Pak. Tahun 2009 ada perjanjian konon, ada perjanjian batu tulis. Nanti kita ingin klarifikasi langsung dari Pak Prabowo seperti apakah memang adakah perjanjian tersebut dan apa isinya. Tapi kita harus beri sejenak. Nantikan kami usai pariwara berikut ini. Anda kembali bergabung bersama kami dalam wawancara eksklusif bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Masih di kediaman beliau. Ini nyaman sekali tempat ini, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Jauh tapi ya. Jauh tapi menyenangkan sekali di sini pemirsa. Jauh di gunung. Kalau Pak Prabowo nih jadi presiden, banyak orang yang bertanya-tanya kira-kira siapakah yang menjadi calon wakil presidennya, Pak. Ada beberapa nama yang disebut seperti Ahok, Pak JK begitu. Ya terus terang aja ya, saya harus akui ini saya intensif melakukan diskusi, kita terus mencari yang paling benar dan paling tepat. Tetapi ini kan tergantung kondisi politik ya. Kita harus benar-benar hitung benar-benar kondisi politik yang berlaku. Tapi betul nama-nama tadi sempat masuk bursa cawapres Pak Prabowo. Banyak yang sodor-sodorkan nama-nama, banyak nama lah ya. Jadi semua saya kira adalah putra putri terbaik. Tetapi tentunya ujungnya ya saya harus menghitung benar-benar kondisi politik yang berlaku pada saat itu. Jadi sampai sekarang masih belum ada satu nama yang mengerucut ke siapa begitu, Pak? Belum ada yang pasti yang sudah kita putuskan belum. Artinya memang harus ada kriteria khusus bagi siapapun yang akan mendampingi Bapak. Kriterianya apa saja, Pak Prabowo? Kalau bagi saya yang paling penting yang beberapa kriteria yaitu dia harus komit benar-benar kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Dan dia harus benar-benar menerima dan menghayati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ Indonesia adalah sebagai negara kesatuan dan Indonesia adalah sebagai negara kebangsaan. Berarti dia harus komit kepada wawasan kebangsaan yang cirinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah bangsa yang majemuk. Kita adalah bangsa yang banyak suku, banyak ras, banyak agama, banyak adat istiadat, banyak budaya daerah. Ini semua harus kita anggap sebagai kekayaan dan harus kita jaga, hidup dengan baik dan rukun. Nah, itu komitmen itu yang benar-benar harus saya cari dan saya yakini. Tentunya dia juga harus punya kapasitas, ya kan? Karena dia benar-benar harus membantu presiden dan kalau suatu saat presiden berhalangan dia harus segera ambil alih. Ketiga, dia harus punya integritas, punya akhlak yang baik. Dia tidak boleh jadi penipu. Dia jangan jadi koruptor. Dia harus bersih. Itu saya kira yang saya cari. Dari beberapa survei Pak Prabowo ini mengatakan bahwa elektabilitas dan popularitas Pak Prabowo ini cukup tinggi begitu Pak. Tapi ternyata tidak diimbangi oleh elektabilitas Partai Gerindra. Tanggapan Bapak bagaimana? Saya kira ini perkembangan wajar karena Gerindra adalah partai baru, ya kan? Kalau kita lihat ya partai-partai yang tangguh di Indonesia kan sudah partai lama, sudah puluhan tahun. Kita baru 6 tahun. Jadi ini wajar, tetapi ini bagian dari pendidikan politik. Saya kira perkembangannya cukup baik, yang saya dapat. Kita meningkat terus, ya, jadi nanti akan mengikuti lah. Ya, akan mengikuti, ini artinya akan mengikuti elektabilitas Bapak yang juga cukup tinggi tadi. Ya mudah-mudahan, insya Allah. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Partai Gerindra, Pak? Ya kerja keras daripada kader-kader partai. Caleg-caleg harus turun ke rakyat.
masih cukup optimis Iya. untuk bisa meraih 20% suara? Ya tergantung dia mau atau tidak. Kalau si caleg kerja keras, dan tentunya yang saya perhatikan caleg-caleg yang potensial, dia sudah kerja keras lama. Dia bukan 20 hari ini, dia sudah kerja ya katakanlah 1 tahun yang lalu. Seandainya tidak sampai 20%, apakah Bapak tetap mencalonkan diri sebagai presiden dengan berkoalisi dengan partai lain, ataukah masih mau mengalah menjadi cawapres begitu seperti tahun 2009 yang lalu? Iya, saya kira sudah saya tegaskan, partai saya dan diri saya kira tidak punya bayangan untuk jadi wakil presiden. Jadi satu-satunya pilihan adalah menjadi calon presiden. Posisinya seperti itu sekarang, dan ya benar, saya tidak minat untuk jadi wakil presiden. Benar-benar menutup Lebih baik pintu saya jadi warga negara biasa saja. daripada menjadi calon wakil Ya, presiden. ya. Sudah lewat lah, Sudah lewat. mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun oke. Mungkin ada kaitannya dengan perjanjian batu tulis. Konon di media juga beredar informasi tentang adanya perjanjian batu tulis tahun 2009 yang lalu, di mana kabarnya dalam perjanjian itu disebutkan tahun 2009 Pak Prabowo mendukung penuh Ibu Mega untuk menjadi RI 1. Sementara 2014 nantinya PDI Perjuangan, Ibu Mega akan mendukung penuh Pak Prabowo menjadi RI 1. Apa betul seperti itu, Pak? Jadi ini kembali yang sama dengan yang Anda tanya tentang dengan SBY. Saya punya suatu, katakanlah apa ya, saya punya suatu tata krama. Ya, toto kromo, tata krama. Etika politik Iya, begitu, kalau Pak? orang Jawa bilang toto. Jadi kalau ada suatu antara dua tokoh, biarlah nanti diselesaikan antara dua tokoh itu pada saat yang tepat. Apakah tidak menutup kemungkinan misalnya Pak Prabowo memberikan klarifikasi tentang permasalahan tersebut, Pak, kepada masyarakat? Iya, saya akan beri klarifikasi pada saat yang tepat. Kapan itu, Pak? Ya, pada saat yang tepat. Iya, ini bukan tepat ya, Pak. Bapak yakin apabila Bapak menyampaikan statement tentang perjanjian batu tulis itu akan mengganggu kenyamanan sebuah pihak? Tidak, maksud saya itu saya menjaga jangan sampai. Kalau terjadi atau tidak saya tidak tahu, tapi saya selalu berusaha untuk jangan mengganggu perasaan dan kenyamanan orang. Tapi ada upaya untuk membuka ruang komunikasi begitu, Pak, antara Gerindra dengan PDI Perjuangan atau antara Bapak dengan Bu Mega? Saya selalu berusaha untuk pelihara hubungan baik dengan semua pihak. Dan sampai sekarang hasilnya seperti apa, Pak? Upaya untuk membuka komunikasi dengan Bu Mega tentang hal tersebut? Saya kira berjalan, ya, ada pihak-pihak yang istilahnya memelihara, Menjembatani ya, begitu? menjembatani. Ternyata kita tahu di media juga mengatakan bahwa PDI Perjuangan kemungkinan besar akan merestui Jokowi sebagai calon presiden berikutnya. Tanggapan Bapak bagaimana? Iya, itu yang saya katakan ya, kondisi politik berubah dinamis ya. Ya kita lihat nanti. Kan itu baru kemungkinan. Ya kita bagaimana kita bisa menyusun suatu sikap berdasarkan kemungkinan. Kita harus lihat dulu bagaimana situasinya. Tapi seorang pemimpin kan sudah harus punya visi, misi, dan tindakan apa yang harus dilakukan ke depan ketika semua kemungkinan itu akan terjadi, Pak. Oh iya, tentunya. Tapi kan tidak perlu kita umumkan bagaimana sikap kita. Kita lihat nanti bagaimana. Jadi masyarakat masih harus menunggu begitu bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap hal tersebut. Tapi seandainya pun memang Jokowi direstui dan maju sebagai capres, Bapak sendiri bagaimana? Ya kan tergantung rakyat yang menentukan. Kalau misalnya Kalau rakyat maunya dipimpin Jokowi, ya itu kan keputusan rakyat. Kalau misalnya ada skenario Jokowi sebagai RI 1, Bapak sebagai RI 2, menurut Anda itu masuk akal nggak? Menurut Anda coba sebagai anak warga Indonesia, masyarakat, semua kemungkinan tuh bisa masuk akal, Bapak? Anda serius? Anda serius? Iya, saya serius. Bahwa saya bisa jadi wakilnya Jokowi? Kita tidak pernah tahu takdir yang di atas, Pak, ya kan? Makanya saya kira ya itu sesuatu yang lucu lah. Jadi kemungkinan itu tidak akan terjadi kalau secara logika, Bapak? Tidak terjadi. Tidak akan terjadi. Baik, kita harus break sejenak. Kita nanti akan berbincang tentang hal lain, mungkin masalah kebijakan yang termasuk kebijakan investasi dan lain sebagainya. Kami harus break sejenak, Bapak dan pemirsa, jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih bergabung bersama kami usai jeda pariwara berikut ini.
pemirsa, inilah wawancara eksklusif kami bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Tadi kita sudah berbincang banyak sekali seputar berbagai hal, termasuk pencapresan beliau di tahun 2014 ini. Tapi ketika nanti terpilih sebagai RI1 atau Presiden Republik Indonesia, ada kebijakan-kebijakan yang tentu akan digulirkan. Tadi sempat dibahas tentang beberapa hal, termasuk kebijakan masalah TKI. Selain itu Pak, investasi atau investor asing ini kan juga penting sekali untuk mendapatkan concern tersendiri dari pemimpin bangsa ini. Kira-kira kebijakan seperti apa yang diterapkan untuk investasi asing ini, Pak? Seorang investor asing, dia akan investasi kalau keadaan suatu negara itu aman. Ya, pertama itu. Kedua, kalau sistem hukumnya kuat, ada kepastian hukum. Ketiga, kalau pelayanan pemerintah itu baik. Jadi kalau kita mau menarik investasi asing, pertama kita harus jaga keamanan di seluruh wilayah kita. Tidak mungkin orang mau datang kalau dia lihat huru-hara, bakar-bakar, berkelahi, lari, takut. Kemudian kalau nggak jelas, ya pelayanan pemerintah nggak jelas, minta izin bertahun-tahun, berbulan-bulan, harus minta puluhan tanda tangan. Kemudian apalagi ada korupsi yang terlalu parah, semua tanda tangan harus bayar. Kemudian ada pemeresan, ada intimidasi, para investor pasti tidak nyaman. Jadi tadi ya, rasa aman, kemudian pelayanan pemerintah harus baik, transparan, pemerintah yang bersih, kemudian kepastian hukum. Hukum juga tidak boleh gonta-ganti, ya. Kalau ini kita lakukan, pasti investor asing datang. Kita ekonomi yang sangat besar, kita punya sumber alam yang sangat banyak. Pasar kita sangat besar, pasti mereka datang. Ya kan? Jadi kita nggak usah khawatir itu. Yeah. Yang kita waspada adalah orang asing atau pihak asing yang datang, dia seolah-olah mau investasi, padahal sebetulnya dia hanya mau jualan di Indonesia. Nggak apa-apa, jualan boleh, tapi kita harus selalu menjaga bahwa kepentingan-kepentingan kita harus teramankan dulu. Tapi kan 2015 perdagangan bebas ini sudah berlaku, Pak. Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk mempersiapkan bangsa kita terhadap sesuatu yang memang sudah menjadi kepastian yang akan terjadi? Ya disitulah 2014 ini rakyat punya kesempatan memilih pemerintah yang kuat, efektif dan bersih. Kalau ada pemerintah yang kuat, efektif dan bersih, dia akan kerja keras, dia akan waspada, dia akan melindungi kepentingan rakyat. Mungkin masyarakat juga bisa kembali mengatakan begini, Pak Prabowo kan belum pernah jadi presiden, jadi belum bisa tahu bagaimana bukti nyata, bukti konkret ya kepemimpinan beliau misalnya Pak seperti SBY 2004 juga belum pernah jadi presiden. Ibu Mega waktu tahun berapa itu belum pernah jadi presiden. Iya kan? Pak Habibie tahun 97 belum pernah jadi presiden. Pak Harto tahun 62 belum pernah jadi presiden. Selain masalah itu, kalau masalah masyarakat, sebagian besar masyarakat kita adalah Muslim dan pasti yang namanya berhaji itu adalah cita-cita yang sudah didambakan oleh semua umat begitu Pak. Tapi berbagai permasalahan mungkin kita hadapi bersama sebagai warga negara yang ingin berhaji begitu. Konon kabarnya ada program lembaga tabung haji. Ya. Itu programnya seperti apa Pak Prabowo? Iya, jadi ini saya memang sudah umumkan setelah saya konsultasi dengan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, ya, Pak Said Agil, kemudian saya konsultasi dengan Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Din Samsudin, juga dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia, dengan tokoh-tokoh ICMI, saya diskusi sama mereka. Kita melihat bahwa memang Indonesia perlu ada suatu lembaga tabung haji.
Jadi rakyat kita yang mau naik haji dari usia yang sangat muda, dia sudah mulai nabung. Tabungan ini ya seperti di bank ya, ditabung. Dia punya buku, dia punya rekening tabungan. Tabungan itu akan dikelola dengan baik. Kemudian pada saat dia naik haji, entah 25 tahun atau 30 tahun kemudian, dia tidak perlu jual aset. Sekarang ini kan banyak mau naik haji, dia jual tanah, dia jual rumah, dia jual ternak. Kita berharap tidak seperti itu. Kita berharap dia nanti cukup dengan tabungannya saja, dia bisa berangkat haji. Dan ini saya lihat sangat berhasil di negara tetangga kita, di Malaysia sangat-sangat berhasil. Ya. Mereka akhirnya punya dana yang sangat besar. Mereka akhirnya lembaga tabung haji mereka itu bisa memiliki pondokan-pondokan di tanah suci. Kalau kita kan sewa tiap tahun, mereka miliki. Ini bisa cost turun lagi, ya kan? Baik, kalau misalnya sekarang nih Pak, ini kan sudah bulan Maret, sebentar lagi 9 April 2014. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur yang sedang menyaksikan kita hari ini? Saya kira yang saya ingin sampaikan pertama adalah agar seluruh rakyat menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput. Sayang kalau golput, suara Anda bisa dipakai orang lain, begitu. Satu. Kedua, kalau orang baik diam semua, nanti yang berkuasa orang-orang tidak baik. Jadi saya kira itu pesan saya, biar gunakan hak pilih, jangan malas, jangan putus asa. Siapapun yang Anda pilih, gunakan hak pilih Anda. Saya kira itu pesan saya. 2009 kan Bapak pernah mencalonkan diri juga bersama Bu Mega, tapi masih belum menuai keberhasilan pada saat itu. Tapi hal-hal apa saja atau pelajaran berharga apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman di tahun 2009 lalu, Pak? Di tahun 2009, partai yang saya bangun baru berusia 1 tahun. Belum dikenal, belum punya mesin politik. Sekarang kita sudah 6 tahun usia kita punya mesin politik kita cukup militan, kita terdiri dari banyak orang-orang idealis, tantangannya sangat berat, tapi sekarang situasinya lain. Anggota kita banyak, saksi kita nanti lengkap, jadi kita lebih optimis kali ini. Terima kasih banyak Pak Prabowo sudah menyempatkan diri bersama kami, dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Semoga menginspirasi Anda sebagai warga negara Indonesia untuk memilih siapakah ia yang patut untuk Anda coblos nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Emil Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.